Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah pemasaran global yang dibimbing oleh Pak Clemens. Kali ini kita akan membahas chapter 2 yang berjudul The Global Economic Environment. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 2. Di sini yang pertama ada Adrik Niwiganindi dengan NIM 2021-80-051. Lalu yang kedua ada Adereta Mawa dengan NIM 2021-80-120. Lalu yang ketiga ada Yemima Naftalia dengan NIM 2021-80-123, dan yang terakhir ada Malika Nazwa dengan NIM 2021-80-184. Baik, selanjutnya di sini terdapat learning objective dari chapter 2. Pada chapter 2 terdapat 5 learning objective. Yang pertama yaitu pada 2 strip 1, di sini itu dia mengidentifikasi dan menjelaskan secara singkat perubahan-perubahan besar dalam ekonomi dunia yang terjadi selama 100 tahun terakhir. Lalu yang kedua ada 2 strip 2, yaitu membandingkan dan membedakan jenis-jenis utama sistem ekonomi yang telah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu 2 strip 3, menjelaskan kategori-kategori pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Bank Dunia dan mengidentifikasi pasar-pasar negara berkembang yang utama pada setiap tahap pembangunan. Lalu yang keempat atau 2 strip 4 yaitu mendiskusikan pentingnya statistik neraca pembayaran bagi negara-negara ekonomi utamanya itu di dunia. Dan yang terakhir itu ada 2 strip 5 yaitu mengidentifikasi pemimpin dunia dalam perdagangan barang dan jasa, lalu menjelaskan bagaimana nilai tukar mata uang itu dapat mempengaruhi peluang perusahaan di berbagai belahan dunia. Baik, di sini saya Adereta Mawa akan menjelaskan poin pertama, yaitu ada 2 strip 1, The World Economy Overview of Major Change, atau perekonomian dunia tentang gambaran umum perubahan besar. Perekonomian dunia itu telah berubah secara besar-besaran sejak berakhirnya Perang Dunia II. Mungkin perubahan yang paling mendasar adalah yaitu munculnya pasar global. Menanggapi peluang-peluang baru, para pesaing global terus menggeser atau menyerap para pesaing lokal di banyak pasar. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Di sini ada 4 perubahan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada perubahan pertama, meningkatnya volume pergerakan modal. Sebagai contoh ada pada tahun 2015, yaitu nilai dolar dari perdagangan barang dunia adalah sebesar 16,5 triliun dolar, yaitu pada tahun 2015. Namun, Bank for International Settlements atau BIS menghitung bahwa transaksi valuta asing senilai kurang lebih 5 triliun dolar dibukukan setiap hari. Berarti lebih dari 1 juta kuadriliun per tahunnya, sebuah angka yang jauh itu melampaui nilai dolar perdagangan barang dan jasa pada dunia. Baik, selanjutnya ada perubahan kedua, yaitu menyangkut hubungan antara produktivitas dan lapangan kerja. Nah, hubungan ini itu perlu untuk meninjau beberapa dasar ekonomi makro. Produk domestik bruto atau PDB merupakan sebuah ukuran aktivitas ekonomi suatu negara yang dapat dihitung dengan rumus GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, di mana C merupakan konsumsi dan I merupakan investasi. G merupakan pengeluaran pemerintah dan NX merupakan ekspor impor. Nah, tingkat lapangan kerja menurun di negara-negara yang mengalami bubble ekonomi. Nah, bubble ekonomi itu apa sih? Jadi, bubble ekonomi itu merupakan perubahan siklus ekonomi yang terjadi sangat cepat
yang digambarkan melalui peningkatan nilai suatu objek hingga melebihi nilai aset tersebut. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pangsa manufaktur terhadap PDB itu menurun dari 19,2% pada tahun 1989 menjadi 13% pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2011, ternyata sekitar 8% tenaga kerja Amerika Serikat itu bekerja di sektor manufaktur. Lalu, perubahan yang ketiga itu adalah perubahan besar dalam lingkungan ekonomi dunia, yaitu adalah munculnya ekonomi dunia sebagai unit ekonomi yang dominan. Sebagai contohnya itu adalah rahasia sebenarnya dari keberhasilan ekonomi Jerman dan Jepang itu adalah kenyataan bahwa para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan berfokus pada pasar dunia dan posisi kompetitif di negara masing-masing dalam ekonomi dunia tersebut. Lalu perubahan yang terakhir atau perubahan yang keempat adalah berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya komunisme sebagai sistem ekonomi yang politik. Perubahan kebijakan ini sering sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan partisipasi publik dalam masalah-masalah negara dengan memperkenalkan reformasi demokratis. Nah, selanjutnya itu ada economic system, di mana para ekonom mengidentifikasi 4 jenis sistem ekonomi utama. Yang pertama itu ada market capitalism, yang kedua ada centrally planned socialism, yang ketiga ada centrally planned capitalism, dan yang terakhir itu ada market socialism. Jadi, klasifikasi sistem ekonomi didasarkan pada dua faktor utama. Bagaimana sumber daya dikelola, apakah melalui mekanisme pasar atau aturan pemerintah, dan siapa yang memiliki serta mengendalikan sumber daya tersebut, apakah perusahaan swasta atau pemerintah. Dengan kata lain, sistem ekonomi diorganisir dan dikategorikan berdasarkan pada cara alokasi sumber daya dan kepemilikan yang dominan. Namun, seiring dengan globalisasi, sistem ekonomi menjadi lebih rumit dan tidak lagi mudah diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Oleh karena itu, untuk memahami sistem ekonomi secara lebih baik, penting untuk mempertimbangkan kriteria deskriptif yang lebih rinci. Kriteria-kriteria ini membantu kita melihat lebih dalam tentang bagaimana suatu sistem ekonomi beroperasi. Kriteria deskriptif yang lebih kuat mencakup hal-hal yang pertama itu type of economy. Jadi, apakah negara ini maju secara industri, masih berkembang atau tengah dalam transisi? Lalu yang kedua itu type of government. Bagaimana tata cara pemerintah di negara ini? Apakah demokratis atau otoriter? Lalu ada trade and capital flows. Jadi, bagaimana hubungan perdagangan dan investasi diatur? Apakah ada kendali tukar mata uang? Yang keempat itu ada the commanding head. Jadi, siapa yang memiliki dan mengoperasikan sektor penting seperti transportasi dan energi. Yang kelima itu ada service provided by the state and funded through taxes. Jadi, bagaimana sistem layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan dibiayai. Lalu yang keenam itu ada institution, apakah negara ini memiliki pemerintah yang transparan dan pengadilan yang independen. Yang terakhir itu ada markets, di mana bagaimana pasar diatur, apakah ada persaingan bebas atau dominasi oleh perusahaan besar. Selanjutnya itu ada market capitalism. Jadi market capitalism itu kayak sistem ekonomi di mana kegiatan jual beli sangat dipengaruhi sama pasar bebas. Jadi harga barang dan jasa ditentuin berdasarkan seberapa banyak orang yang mau jual dan beli. Nah, di sini itu persaingannya keras antar produsen. Mereka berusaha menarik perhatian pembeli dengan menawarkan barang yang bagus dan harga yang bersaing. Misalnya itu kayak pasar tradisional di kota dan desa. Jadi di pasar tradisional di kota atau di desa, pedagang-pedagang berlomba-lomba buat narik pembeli dengan barang-barang berkualitas dan harga yang murah.
Selanjutnya itu ada centrally planned socialism. Jadi centrally planned socialism ini merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kendali besar dalam mengatur ekonomi, tapi mayoritas bisnis tetap dimiliki oleh sektor swasta. Jadi contohnya itu kayak eee, BUMN, di mana mereka ini diciptakan sebagai alat untuk menjalankan rencana ekonomi negara karena pemerintah memiliki sebagian besar sahamnya sehingga pemerintah ini dapat mengatur cara kerja perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada centrally planned capitalism and market socialism. Jadi, centrally planned capitalism ini seperti ketika pemerintah punya andil besar dalam mengatur sumber daya, tapi mayoritas sumber daya masih dimiliki oleh pihak swasta. Meskipun pemerintah turut campur dalam mengatur industri besar dan kebijakan ekonomi, pasar masih memiliki peran dalam mengalokasikan barang dan jasa. Lalu ada market socialism. Kalau market socialism ini, di mana pemerintah punya kepemilikan atas sumber daya, tapi kebijakan pasar tetap berjalan. Jadi meskipun pasar memainkan peran penting dalam menentukan harga dan distribusi, kepemilikan swasta dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk mencapai tujuan sosialis seperti redistribusi kekayaan dan kesetaraan sosial. Contohnya itu kayak PT Pertamina atau Persero, bisa dibilang campuran antara centrally planned capitalism and market socialism dalam cara beroperasinya. Jadi pemerintah itu punya kendali dalam mengatur kebijakan besar dan bagaimana sumber daya negara digunakan. Itu ciri sosialis. Tapi di sisi lain Pertamina juga harus bermain dengan pasar yang berkompetensi dan dipengaruhi oleh tuntutan pasar yang merupakan ciri kapitalis. Jadi Pertamina ini mencoba menyelaraskan antara kepentingan nasional yang diwakili oleh pemerintah dan apa yang diinginkan pasar ketika mereka berbisnis. Selanjutnya di sini ada stage of market development. Pada suatu saat, pasar masing-masing negara berada pada tahap perkembangan ekonomi yang berbeda. Bank Dunia telah mengembangkan sistem klasifikasi 4 kategori yang menggunakan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita sebagai dasar untuk mengkategorikan negara. Bisa dilihat pada tabel 24. Definisi pendapatan untuk masing-masing tahapan diambil dari kategori pinjaman Bank Dunia dan negara-negara yang termasuk dalam kategori tersebut umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang sama. Nah, di sini dengan demikian, tahapan tersebut memberikan dasar yang berguna untuk segmentasi pasar global dan target pemasaran. 2 dekade lalu, sejumlah negara di Eropa Tengah, Amerika Latin, dan Asia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Daftar negara-negara emerging market atau disebut dengan BEM, besar ini mencakup Tiongkok, India, Korea Selatan, Brazil, Meksiko, Argentina, Afrika Selatan, Polandia, dan Turki. Saat ini banyak perhatian terfokus pada peluang di Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Seperti disebutkan sebelumnya, kelima negara ini secara kolektif dikenal sebagai BRICS. Nah, di sini saya mempunyai contoh yaitu 2 dekade lalu, sejumlah negara di Eropa Tengah, Amerika Latin, dan Asia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Daftar negara-negara tadi sudah disebut, yaitu mencakup Tiongkok, India, Korea Selatan, Brazil, Meksiko, Argentina, Afrika Selatan, Polandia, dan Turki. Jadi di sini para pemimpin BRICS itu pemerintah juga akan mendapat tekanan di dalam negeri karena ekonomi pasar berkembang, mereka menciptakan kesenjangan pendapatan yang lebih besar. Nah, untuk itu setiap tahapan pembangunan ekonomi ini akan dibahas di sini. Perhatian khusus diberikan kepada negara-negara BRICS. Selanjutnya itu ada low income countries. Negara-negara berpendapatan rendah memiliki GNI per kapita sebesar $1.005 atau kurang. Negara-negara pada tingkat pendapatan ini memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama ada industrialisasi yang terbatas dan tingginya persentase penduduk yang bekerja di bidang pertanian dan pertanian yang subsisten. Yang kedua itu ada angka kelahiran yang tinggi, harapan hidup yang pendek. Yang ketiga, ada tingkat melek huruf yang rendah. Yang keempat, ada ketergantungan yang besar pada bantuan luar negeri. Yang kelima, ada ketidakstabilan dan kerusuhan politik. Dan yang terakhir, ada konsentrasi di Afrika Selatan Sahara.
Nah, di sini negara-negara lain dulunya adalah negara-negara yang relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang terpecah belah akibat pergulatan politik. Hasilnya adalah lingkungan yang tidak stabil yang ditandai dengan perselisihan sipil, pendapatan yang tidak menentu, dan bahaya besar bagi penduduk. Negara-negara yang terlibat dalam perang saudara adalah wilayah yang berbahaya. Sebagian besar perusahaan itu merasa lebih bijaksana untuk menghindarinya. Negara-negara yang berpendapatan rendah lainnya telah mengalami peningkatan tajam setelah bertahun-tahun mengalami kekacauan etnis dan perselisihan internal. Nah, di sini misalnya itu GNI per kapita Rwanda meningkat 100% dalam dekade 2006 hingga 2016. Nah, di sini contohnya itu ada sekitar 9% penduduk dunia tinggal di negara-negara yang termasuk dalam kategori ekonomi ini. Banyak negara berpendapatan rendah mempunyai masalah ekonomi, sosial, dan politik yang begitu serius sehingga peluang investasi dan operasional di negara tersebut itu sangat terbatas. Beberapa negara seperti Burundi merupakan negara yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk yang hidup di garis kemiskinan nasional cukup tinggi. Selanjutnya ada Lower Middle Income Countries. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 50 negara yang berada di peringkat terbawah dalam kategori berpendapatan rendah sebagai negara-negara kurang berkembang. Istilah ini kadang-kadang digunakan untuk membedakannya dengan negara-negara berkembang, yaitu negara-negara berpendapatan rendah, tingkat atas ditambah negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dan menengah ke atas, dan negara-negara maju yaitu dengan berpendapatan tinggi. Nah, di sini contohnya itu yaitu Vietnam, GNI per kapitanya lebih dari 2.050 dolar. Indonesia 3.400 dolar, dan negara-negara lain dalam kelompok ini mewakili ancaman persaingan yang semakin meningkat karena mereka memobilisasi tenaga kerja mereka yang relatif murah dan bermotivasi tinggi untuk melayani pasar dunia. Selanjutnya ada Upper Middle Income Countries. Negara-negara berpendapatan menengah atas juga dikenal sebagai negara industri atau negara berkembang. Adalah negara dengan GNI per kapita berkisar antara 3.956 dolar hingga 12.235 dolar. Di negara-negara ini, persentase penduduk yang bekerja di bidang pertanian menurun tajam seiring dengan perpindahan penduduk ke sektor industri dan tingkat urbanisasi yang meningkat. Nah, di sini contohnya yaitu Chili, Malaysia, Meksiko, Venezuela, dan banyak negara lain pada tahap ini sedang melakukan industrialisasi dengan pesat. Jadi di sini mereka itu mempunyai tingkat melek huruf yang tinggi dan sistem pendidikan yang kuat. Upah meningkat, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan di negara-negara maju. Perusahaan-perusahaan lokal yang inovatif dapat menjadi pesaing yang tangguh dan membantu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara mereka yang pesat dan didorong oleh ekspor. Nah, di sini ada Brazil, Rusia, Tiongkok, dan Afrika Selatan adalah 4 negara BRICS yang saat ini masuk dalam kategori berpendapatan menengah ke atas. Tiongkok merupakan negara tujuan investasi asing terbesar di negara berkembang. Tertarik oleh besarnya ukuran dan potensi pasar Tiongkok, perusahaan-perusahaan di Asia, Eropa, serta Amerika Utara dan Selatan menjadikan Tiongkok sebagai target utama dalam strategi global mereka. Tiongkok adalah sebuah studi kasus tentang cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memanfaatkan model ekonomi perencanaan terpusat. Pemerintah menggelontorkan dana untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, dan pelabuhan. Tak lama kemudian, perekonomian Tiongkok tumbuh dengan kecepatan 2 digit. Penerima manfaat dari ledakan ekonomi ini termasuk perusahaan-perusahaan di Australia, Brazil, Indonesia, dan negara-negara lain yang mengekspor barang ke Tiongkok. Avon, Coca-Cola, Dell, Ford, dan yang lain-lainnya. Di sini termasuk di antara sejumlah perusahaan global yang mulai aktif mengejar peluang di bidang teknologi. Pada tahun 2007, tepat sebelum krisis ekonomi global terjadi, pesan dari pemerintah Tiongkok mulai berubah ketika kata-kata seperti tidak stabil, tidak seimbang, dan tidak terkoordinasi mulai muncul dalam pidato-pidato politik penting. Para pengamat Tiongkok merasakan bahwa perubahan sudah dekat.
Nah, di sini selama bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu dibangun berdasarkan ekspor dan manufaktur berupa rendah. Dan baru-baru ini pertumbuhan PDB mulai melemah, sebuah tim kepemimpinan baru telah dibentuk dan Beijing beralih dari fokus eksternal ke internal dalam upaya menangani masalah-masalah mendesak terkait infrastruktur, penyuapan dan korupsi dari negara tersebut. Nah, di sini sementara itu Tiongkok itu mulai mengurangi ketergantungannya pada ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsumsi masyarakat Tiongkok harus ditingkatkan. Nah, di sini rencana infrastruktur ambisius Presiden Jinping yang dikenal sebagai inisiatif sabuk dan jalan dan satu sabuk satu jalan menghidupkan kembali jalur perdagangan jalur sutra kuno. Beijing juga telah meluncurkan strategi industri baru yang diberi nama Made in China. Nah, selanjutnya ada marketing opportunities in LDC and developing countries. Meskipun terdapat banyak permasalahan di LDC dan negara-negara berkembang, peluang pasar jangka panjang dapat dikembangkan di sana. Meskipun kondisi ekonomi sulit di beberapa wilayah Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur, banyak negara di kawasan ini akan berkembang menjadi pasar yang menarik. Salah satu peran pemasaran di negara-negara berkembang adalah memfokuskan sumber daya pada tugas menciptakan dan memberikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan lokal. Nah, di sini contohnya itu, saat ini Nike hanya memproduksi dan menjual sebagian kecil dari outputnya di Tiongkok. Namun, ketika perusahaan tersebut menyebut Tiongkok itu sebagai pasar berukuran 2 miliar kaki, maka jelas mereka akan memikirkan masa depan di negara tersebut. Selanjutnya ada high income countries. Negara-negara berpenghasilan tinggi juga dikenal sebagai negara maju. Maju industri atau pasca industri adalah negara-negara dengan GNI per kapitanya sebesar 12.236 dolar atau lebih tinggi, kecuali beberapa negara kaya minyak. Negara-negara dalam kategori ini mencapai tingkat pendapatan mereka saat ini melalui proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini contohnya itu, daftar ini mencakup negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, dan negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Denmark. Sebagian besar negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki sistem politik yang stabil dan ekonomi yang kuat, yang menarik investasi asing, tapi sering menjadi tujuan migrasi yang dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya lokal dan sistem sosial. Nah, selanjutnya tantangan negara berpenghasilan tinggi yaitu penuaan populasi. Banyak negara berpenghasilan tinggi menghadapi tantangan demografis berupa penuaan populasi yang menimbulkan tekanan pada sistem pensiun dan kesehatan. Selanjutnya di sini ada marketing implication of the stage of development. Tahapan perkembangan ekonomi yang dijelaskan sebelumnya dapat menjadi panduan bagi para pemasar dalam mengevaluasi tingkat kejenuhan produk atau persentase calon pembeli atau rumah tangga yang memiliki produk tertentu. Sekali lagi, tingkat kejenuhan produk relatif menunjukkan adanya peluang. Nah, di sini contohnya yaitu pada tahun 2016, produsen campaign mengirimkan 2 botol per orang di Prancis, 1 botol per kapita di Swiss, dan 1,5-nya botol per orang di UK. Sedangkan untuk Amerika Serikat, total pengirimannya hanya 0,07 botol per orang, kurang dari setengah. Nah, jadi implikasi pemasaran dari tahapan perkembangan mengacu pada pemahaman dan penerapan strategi pemasaran berdasarkan berbagai tahap pengembangan produk atau pasar. Nah, konsep ini sering dikaitkan dengan teori siklus hidup produk yang menyatakan bahwa produk melalui tahapan yang berbeda dari pengenalan hingga penurunan. Dan pasar menjalani fase pertumbuhan kedewasaan dan kejenuhan yang serupa. Nah, di sini tahap perkenalan itu fokusnya pemasaran dan strategi. Lalu ada tahap pertumbuhan, yaitu fokusnya juga pemasaran, yaitu membangun pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan seiring meningkatnya permintaan. Nah, strateginya itu memperluas saluran distribusi, menyempurnakan fitur produk berdasarkan umpan balik konsumen dan harga yang kompetitif untuk merebut pangsa pasar. Selanjutnya di sini ada tahap kedewasaan, yaitu fokus pemasarannya itu mempertahankan pangsa pasar dan memperluas siklus hidup produk. Nah, di sini strateginya yaitu diferensiasi melalui branding dan variasi produk, optimalisasi biaya untuk menjaga
profitabilitas dan aktivitas promosi yang agresif untuk mempertahankan diri dari pesaing. Nah, di sini tahap saturasi yaitu fokus pemasarannya yaitu mempertahankan profitabilitas di tengah kejenuhan pasar dan potensi penurunan. Lalu strateginya adalah diversifikasi ke pasar atau lini produk baru, fokus pada program retensi dan loyalitas pelanggan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, saya Adere Tamawa akan kembali menerangkan tentang poin 2 strip 4 yaitu balance of payment. Di sini kita membahas tentang neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran itu merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi, yaitu perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Nah, neraca pembayaran sendiri itu di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada transaksi berjalan, ada transaksi modal, dan transaksi finansial. Yang pertama itu ada transaksi berjalan. Jadi transaksi berjalan itu apa sih? Transaksi berjalan itu adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, contoh dari transaksi berjalan ini terdiri dari neraca perdagangan, yaitu transaksi barang, lalu transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Nah, lalu yang kedua ada transaksi modal. Nah, transaksi modal itu apa sih? Jadi, transaksi modal itu biasanya dia itu dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Nah, contoh dari transaksi modal ini biasanya terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Lalu, yang terakhir adalah transaksi finansial. Nah, transaksi finansial ini apa sih? Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu suatu periode. Nah, contoh-contoh dari transaksi finansial itu seperti investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Selanjutnya ada tabel 2 strip 5 yaitu neraca pembayaran. Nah, pada tabel ini tanda minus itu menandakan arus kas keluar. Sebagai contoh pada tabel ini baris kedua itu yang sudah saya lingkari itu merupakan menunjukkan arus keluar lebih dari 2,2 triliun pada tahun 2016 yang merupakan pembayaran kembali untuk impor barang dagangan Amerika Serikat. Lalu pada tabel ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara teratur itu dia mencatat defisit dalam neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan barang. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 2 strip 6 yaitu perdagangan barang dan jasa Amerika Serikat dengan Tiongkok atau Cina, India, dan Brazil pada tahun 2016. Nah, di sini Cina itu memiliki lebih dari 3 triliun dolar cadangan devisa, lebih besar dari negara manapun. Cina juga mengimbangi surplus perdagangannya dengan arus modal kas keluar, sementara Amerika Serikat mengimbangi defisit perdagangannya dengan arus modal masuk. Aset Amerika Serikat yang dimiliki asing mencapai 2,5 triliun dolar. Cina saat ini memiliki sekitar 1,2 triliun dolar dalam bentuk obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Selanjutnya saya Malika Nazwandia, saya akan membahas pada chapter 2 kali ini yaitu poin 2.5 yaitu Trade in Merchandise and Service, yaitu perdagangan barang dan jasa, di mana sebelumnya telah membahas pentingnya statistik neraca pembayaran bagi negara-negara ekonomi utama di dunia.
Di sini ada GATT, WTO, dan GNI, di mana awalnya ada perdagangan barang di dunia ini adalah hasil dari pencapaian perjanjian umum tarif dan perdagangan GATT, yaitu singkatan dari General Agreement on Tariff and Trade, terdiri dari 164 anggota, dan WTO, yaitu World Trade Organization, yaitu salah satunya negara AS atau Amerika Serikat. Perdagangan barang dagangan dunia ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan produksi dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Hal itu yang menjadikan pertumbuhan ekspor-impor telah melampaui laju kenaikan pada GNI atau Gross National Income. Selanjutnya ada perdagangan barang, di mana nanti slide selanjutnya saya juga akan membahas tentang perdagangan jasa. Yang pertama di sini pada tahun 2003, Jerman ini melampaui Amerika Serikat sebagai eksportir utama di dunia. Pabrikan Jerman adalah berbagai ukuran telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi global, karena dengan mereka menyediakan motor, mesin kendaraan, dan barang modal lainnya yang diperlukan untuk membangun pabrik dan infrastruktur negara. Yang kedua disusul pada tahun 2009, Tiongkok ini akhirnya melampaui Jerman dalam peringkat ekspor barang dagangan global yang nanti bisa kalian lihat pada tabel slide selanjutnya. Peringkat teratas Tiongkok ini menegaskan peran Tiongkok itu sebagai kekuatan ekspor. Di sini Tiongkok telah menunjukkan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan dengan mencapai pertumbuhan ekspor hingga 2 digit. Ini slide atau tabel 2.7 yang seperti yang sudah saya tadi bicarakan di sini, di mana menunjukkan negara-negara pengekspor dan pengimpor teratas pada tahun 2015 menurut World Trade Organization. Yang pertama di sini terkemuka eksporter itu peringkat pertama ada Cina pada tahun 2015 mencapai 2.274 dolar, dan terkemuka importernya itu pada tahun 2015 juga ini ada US atau United States, yaitu dia mencapai 2.308 dolar. Nah, ini disusul oleh negara-negara yang lainnya. Selanjutnya di sini kalau kita sudah bahas tentang perdagangan barang, kita bahas untuk perdagangan jasanya, di mana selain perdagangan barang yang meningkat pada negara-negara tersebut, sektor dunia yang tumbuh paling cepat adalah perdagangan jasa, dan ini juga merupakan isu utama dalam hubungan perdagangan antar negara-negara berpendapatan tinggi maupun berpendapatan rendah, yaitu biasanya sebuah jasa atau layanan itu mencakup sebuah perjalanan dan hiburan, pendidikan, layanan bisnis seperti akuntansi, periklanan, teknik perbankan, investasi, dan layanan hukum seperti royalti dan biaya lisensi yang mewakili pembayaran atas kekayaan intelektual. Di sini ada sebuah contoh, yaitu di negara Amerika Serikat, di mana ekspor jasa Amerika Serikat ini pada tahun 2016 ini berjumlah lebih dari 750 miliar dolar atau hampir setengah dari total ekspor Amerika Serikat. Nah, biasanya untuk menghitung surplus jasa Amerika Serikat ini itu di mana ekspor jasa ini dikurangi dengan impor, yaitu sehingga mencapai 247 miliar dolar. Surplus ini tuh sebagian mengimbangi defisit perdagangan barang Amerika Serikat sebesar 758 miliar dolar pada tahun 2016. Intinya di sini tuh AS ini mengalami defisit perdagangan tahunan sebesar 0,5 triliun dolar, di mana angka inilah yang secara khusus dijanjikan oleh Presiden Trump pada waktu itu untuk diatasi dengan visitnya tentang America First. Selanjutnya di sini ada figur 2.2 atau gambar 2.2, di mana kita lihat di sini tuh menunjukkan neraca perdagangan Amerika Serikat untuk jasa dan perdagangan barangnya itu dalam satuan miliar dolar US. Di sini tuh ada use trade balance of service and merchandise trade. Jadi antara balance antara service dan barangnya. Selanjutnya ada tinjauan keuangan internasional, di mana kita mengenal adanya valuta asing. Valuta asing ini sendiri adalah aspek pemasaran global yang melibatkan resiko keuangan, keputusan, dan aktivitas tertentu yang sama sekali berbeda dari yang dihadapi pemasar dalam negeri. Nah, valuta asing ini memungkinkan suatu perusahaan di suatu negara ini untuk melakukan bisnis di negara lain dengan mata uang yang berbeda. Jadi, ada perbedaan nih antara suatu negara atau wilayah yang menjalankan bisnis dengan pelanggan dan pemasoknya itu membayar dalam mata uang yang sama, maupun ada bedanya dengan mata uang yang berbeda, yaitu perbedaan itu bisa dilihat dari risiko nilai tukarnya, harganya, penerimaannya, aset dan kewajiban, serta yang lainnya. Selanjutnya di sini ada pasar valuta asing, di mana terdiri dari pasar pembeli dan pasar penjual, di mana mata uang yang diperdagangkan ke dalam ini tuh ada dua pasar, yaitu pasar spot untuk pengiriman segera dan pasar forward untuk pengiriman di masa depan.
Di sini juga dikenal dengan pasar sejati, di mana harga didasarkan pada gabungan kekuatan penawaran dan permintaan yang berperan pada saat terjadinya transaksi. Nah, siapa saja sih peserta pasar-pasar tersebut? Yang pertama di sini ada bank sentral. Dia melakukan intervensi di pasar mata uang dengan membeli dan menjual mata uang dan surat berharga pemerintah dalam upaya mempengaruhi nilai tukar. Yang kedua ini beberapa perdagangan di pasar valuta asing yang berbentuk transaksi yang nantinya diperlukan untuk menyelesaikan perdagangan barang dan jasa global. Selanjutnya kita mengenal adanya devaluasi. Nah, jika suatu negara menjual lebih banyak barang dan jasa ke luar negeri daripada yang dibelinya, maka akan terdapat permintaan yang lebih besar terhadap mata uangnya. Dan itu yang mengakibatkan mata uang tersebut untuk terapresiasi nilainya. Jadi, apa sih itu devaluasi? Devaluasi itu sendiri adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya. Devaluasi itu dapat diakibatkan oleh tindakan pemerintah atau suatu krisis ekonomi. Misalkan contohnya di sini devaluasi dilakukan pemerintah di tahun 1578 akibat penurunan penjualan minyak bumi. Akibatnya negara itu mengalami defisit perdagangan. Di sini juga ada dinamakan kebijakan merkantilisme. Jadi terjadi jika pemerintah menerapkan kebijakan valuta asing yang tidak mengizinkan mata uang tersebut untuk melemah atau berfluktualisasi. Selanjutnya di sini ada tabel 2.8, yaitu menunjukkan bagaimana sih fluktuasi nilai mata uang dapat mempengaruhi resiko keuangan, yaitu tergantung pada ketentuan pembayaran yang ditentukan dalam kontrak. Misalkan, pada kesepakatan dibuat, nilai tukarnya adalah 1,10 euro sama dengan 1 dolar. Bagaimana dampaknya terhadap eksportir Amerika Serikat jika dolar tur menguat terhadap euro? Misalnya, 1,25 euro sama dengan 1 dolar dan kontrak menetapkan pembayaran dalam dolar. Apa yang terjadi jika dolar melemah? Misalnya 0,85 euro itu sama dengan 1 dolar. Sebaliknya, bagaimana jika pembeli Eropa tuh melakukan kontrak untuk membayar dalam euro dan bukan dolar? Di sini kita juga ada exposure ekonomi. Exposure ekonomi itu mencerminkan dampak fluktuasi mata uang terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat terjadi ketika transaksi bisnis perusahaan menghasilkan penjualan atau pembelian dalam mata uang asing. Nah, dalam menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh fluktuasi mata uang ini, isu utamanya itu adalah yang pertama, apakah perusahaannya dapat menggunakan harga sebagai alat strategis untuk mempertahankan margin keuntungannya? Dan yang kedua, bisakah perusahaan ini menyesuaikan harga sebagai respon terhadap naik atau turunnya nilai tukar mata uang asing di berbagai pasar. Nah, semua ini tuh bergantung pada elastisitas harga permintaan. Semakin tidak sensitif terhadap harga suatu permintaan, semakin besar fleksibilitas yang dimiliki perusahaan dalam merespon perubahan nilai tukar. Di sini ada contoh dari exposure ekonomi, yaitu asumsikan bahwa sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat yang memperoleh sekitar 50% pendapatannya dari pasar luar negeri telah memperhitungkan penurunan terhadap dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama di dunia. Katakanlah 2% per tahun ke dalam perkiraan operasinya untuk beberapa tahun ke depan. Jika dolar menguat dan bukannya melemah secara bertahap, di tahun-tahun yang akan datang, itu akan mewakili exposure ekonomi bagi perusahaan. Kekuatan dolar berarti bahwa 50% pendapatan dan arus kas yang diterima perusahaan dari luar negeri akan lebih rendah ketika dikonversi kembali ke dolar, yang akan nantinya berdampak negatif pada profitabilitas dan penilaiannya. Di sini, perusahaan ini dapat menerapkan strategi mitigasi risiko mata uang untuk melakukan lindung nilai terhadap pergerakan buruk akibat perhitungan yang salah. Perusahaan mungkin akan mempekerjakan meja perdagangan efek kecil di dalam perusahaan untuk membantu mengurangi paparan terhadap fluktuasi mata uang yang merugikan. Dan tadi kita mengenal adanya exposure ekonomi, sekarang kita harus tahu bagaimana mengelola exposure ekonomi. Nah, selama bertahun-tahun, pencarian cara mengelola arus kas untuk menghilangkan atau mengurangi adanya risiko nilai tukar telah menghasilkan pengembangan berbagai teknik dan strategi keuangan. Jadi, cara-cara untuk mengelola adanya risiko tersebut tuh udah banyak caranya dan makin berkembang gitu. Jika perkiraan perusahaan menunjukkan bahwa nilai mata uang asing akan melemah terhadap mata uang dalam negeri, maka perusahaan dapat melakukan metode lindung nilai yang ada di bawah ini, yang dimana ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada eksternal dan yang kedua ada internal. Yang eksternal ini
Untuk mengelola exposure transaksi dan transparansi mengharuskan perusahaan untuk berpartisipasi di pasar mata uang asing. Nah, alat lindung nilai khusus ini mencakup kontrak berjangka dan adanya beberapa opsi mata uang. Yang kedua ini ada metode lindung nilai internal mencakup klausal penyesuaian harga dan peminjaman atau peminjaman intra perusahaan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan untuk chapter 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih. Untuk yang belum mengerti dan untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih.